Dan setiap pergantian susunan acara kebaktian akan saya tandai dengan pemukulan genta 1 kali.
仙有一的kehadirat Huang Tian Sang Tihelik semesta alam yang maha mulia Cincai kehadapan Nabi Agung Kungce, penuntun dan penyedar rohani kami, penyertaan para suci Cincai kehadapan para leluhur yang kami hormati dan kami cintai, terimalah hormat bakti kami. Sancai. Kehadirat Huang Tian Sang Tihelik semesta alam yang maha mulia dengan bimbingan rohani Cek Sen Kungce Cincai, berolehlah kami kekuatan dan keberkahan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian. Saat ini diperkenankan kami berhimpun melaksanakan kebaktian online. Kebaktian yang kami laksanakan ini adalah dalam rahmat dan bimbingan Huang Tian Sang Ti, berkenan mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tian, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang melimpahkan berkah bahagia atas kehidupan kami. Huang Tian saat ini, khususnya di negara kami di Indonesia ini, sedang mengalami wabah Corona atau COVID-19. Huang Tian, kami yakin hanya Engkaulah yang dapat mengatasi ini semua. Sembuhkanlah bagi mereka yang sakit, khususnya kepada relawan-relawan kesehatan. Huang Tian Sang Ti, kami yakin hanya Engkaulah yang dapat mengatasi ini semua. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Huang Tian, dan itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka Huang Tian Sang Ti berkenan merahmati dan membimbing sehingga mampu menaikkan tugas kewajiban dan mengatasi tantangan kehidupan, sehingga dapat kembali bersama melaksanakan kebaktian, menunaikan kewajiban ibadah. Dengan sepenuh hati kami bersujud dengan segenap kebajikan di dalam hati. Cincai, sembah dan sujud kehadirat Huang Tian Sang Ti. Kuat dan teguhkanlah iman kami. Dijauhkan hati dari segala kelemahan, keluh kerutuk terhadap Tuan Tian, dan tidak sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tian Sang Ti Maha Pemberkah senantiasa menilik, membimbing dan menyertai kehidupan kami. Maha besar Huang Tian Sang Ti Helik semesta alam, Tian senantiasa lindungi kebajikan. Huang Sang Ti Wei Tian Niu De. Huang Sang Ti
Quyền duyên như Phật san chạy ba chân chân quỷ Bát chân chân quỷ chân sinh hoang tiện chân xin hoàng tiền chân chuyên chi tự chân chuyên trí tuệ chân lý minh minh chân lý minh minh chân sơ quy sinh chân sức quy sinh chân yang xiao sự chân yam xiao sự chân xuyên mu tuộc chân chuyên một tổ chân chính chính sự chân chính chính sự chân chính sát đạo chân chính các đạo san chạy san trái y chi cung trái chi cung san chi cung Huệ tự tương tiền san chạy Menyanyikan kidung pujian Sinar Pancaran. Ayat suci oleh Tochin Tasya. Waiter Tungtian, saya akan membacakan Bincu 7a ayat 4.
Bingcu berkata, berlaksana benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada bagian yang besar dari ini. Sekuat diri laksana tepa salira untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih dekat dari ini. Weite Tungkien menyanyikan lagu Tempat Hentian. Chiang Tao oleh Wense Urip Saputra. Weite Tungkien, yang saya muliakan para rohaniwan, Xuese, Wense, Jiaoseng, dan para Changlao, yang saya kasihi para Tucin, selamat berhimpun di dalam kebaktian suci kita pada Minggu pagi hari ini. Baik yang hadir di Lithang Gerbang Kebajikan Majelis Agama Konghucu Indonesia Bogor, maupun yang mengikuti kebaktian ini secara online di rumah masing-masing. Walau di dalam suasana masih terbelenggu di masa pandemi COVID-19, tentunya sebagai insan yang beragama, kita tidak boleh kalah oleh keadaan. Kita mesti tetap komit untuk menjalankan kewajiban kita sebagai insan ciptaannya dengan penuh konsekuen, bahwa hormat kepada Tuhan senantiasa melaksanakan firman-Nya. Maka pada Minggu pagi hari ini kita bersama melaksanakan kebaktian suci. Tucin sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini Chiang Tao saya akan membahas tentang iman adalah kunci hidup bahagia. Saya awali Chiang Tao ini dengan perkataan dari Yaseng Mengce, bahwa Mengce berkata, dalam hal menjaga apakah
yang terbesar di dalam kehidupan ini, menjaga diri itulah yang terbesar. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, pembelajaran penting, bahwa berapa banyak manusia-manusia di dunia ini yang terlena oleh kebahagiaan semu di dalam kehidupan. Ataupun juga sebaliknya, berapa banyak manusia-manusia yang terperosok di dalam jurang kesengsaraan atau kesedihan di dalam hidupnya. Maka saya akan bercerita sebuah kisah inspiratif yang boleh kita ambil pembelajaran penting dan berharga dari kisah ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dikisahkan ada 3 orang yang ingin merubah nasibnya, merubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Dia ingin menuju ke suatu tempat, suatu pulau yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun untuk menuju tempat ini, untuk menuju pulau ini, harus menyeberangi lautan yang luas. Maka orang yang pertama dengan bermodalkan 1 keranjang perbekalan, dia berangkat menuju pulau itu. Setelah lewat 1/4 perjalanannya, ia masih bisa bertahan karena punya 1 keranjang bekal. Namun belum lewat setengah perjalanannya, bekalnya sudah habis. Maka bisa dibayangkan bahwa orang ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Karena apa? Karena dia mati. Habis bekalnya. Kemudian ada orang yang kedua dengan membawa 2 bekal, 2 keranjang perbekalan. Ya, setelah lewat 1/4 perjalanannya, dia bertahan karena dia punya bekal. Lewat dari setengah perjalanan, dia masih bisa bertahan karena dia masih punya 1 bekal lagi, 1 keranjang bekal lagi. Namun baru mencapai 3/4 perjalanannya, bekalnya habis. Dan lagi-lagi orang kedua ini pun gagal untuk menuju tempat tujuannya karena habis bekalnya. Kemudian ada orang yang ketiga. Dia membawa 3 keranjang bekal. 1/4 perjalanan, setengah perjalanan, 3/4 perjalanan dia bisa lewati. Bahkan ya, karena dia punya bekal yang ketiga, punya keranjang bekal yang ketiga, dia bisa mencapai tujuan dengan berhasil. Cerita ini memberikan sebuah pelajaran untuk kita, sebuah perenungan untuk kita. Kalau kita analogikan atau saya umpamakan, keranjang yang pertama atau 1 keranjang yang pertama itu dalam kehidupan diibaratkan adalah harta. Keranjang yang kedua adalah emotional happiness. Hidup atau manusia kalau ingin hidup pastinya butuh harta. Pasti. Tidak ada manusia yang tidak bisa hidup kalau tidak punya harta, tidak punya materi. Makan pun itu materi. Namun kalau ada yang mengatakan bahwa harta merupakan kebahagiaan atau sebuah hal yang paling penting dalam kehidupan, silahkan Anda bisa cek berita-berita yang berseliweran di sekeliling kita. Berapa banyak manusia-manusia yang terbelenggu oleh harta justru dia binasa dalam kehidupannya. Bahkan saya pernah membawa sebuah jurnal internasional bahwa di Amerika, negara bagian California, mayoritas atau majority penduduknya semua dalam taraf kehidupan ekonomi yang baik. Pendidikannya bagus, pendapatannya juga besar.
Bayangkan, di sana juga ada Golden Gate sebagai simbol dari bagaimana majunya perekonomian mereka. Bahkan kalau untuk anak-anak kecil, anak-anak muda, di sana pusat dari Disneyland, ya. Ada Disneyland di sana. Anak-anak kecil kalau mau ke Disneyland tinggal dekat, ya. Tapi ironi, hampir di setiap 1 minggunya ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di Golden Gate. Kemudian yang kedua, emotional happiness. Apa itu emotional happiness? Emotional happiness adalah kebahagiaan yang bisa kita rasakan, yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Misal, orang-orang respect terhadap kita bahagia toh. Atau ada orang-orang yang dekat dengan kita, mencintai kita, karib dengan kita bahagia? Pasti bahagia. Maka ada sebuah ungkapan, okelah aku nggak punya harta, tapi aku punya kawan yang banyak. Itu bisa membuat kita hidup. Iya. Tapi kalau itu juga tidak ada, kita pun bisa saja tidak bisa bertahan di dalam kehidupan. Berapa banyak orang-orang yang katanya di dalam kehidupan ini punya kedudukan yang mulia, dipandang oleh semua orang, oleh banyak orang, tetapi keluarganya berantakan. Maka harta, kedudukan bukan jaminan untuk kita bisa bahagia. Maka dalam kehidupan ini dibutuhkan satu lagi, bekal. Maka kalau diumpamakan dengan cerita tadi adalah bekal yang ketiga, keranjang yang ketiga, yaitu apa? Dialah iman. Mari kita dekap iman sekokoh-kokohnya, seperti Yen, murid Nabi yang paling cerdas. Saya tidak akan menjelaskan sebuah kajian tentang Cheng atau iman secara teoritis. Tidak. Tapi saya akan memberikan sebuah indikator atau parameter output sesungguhnya ketika orang beriman itu apa. Kalau saya boleh ambil sebuah perkataan bagus sekali dari seorang tokoh Neo-Konfusian, Tao Xie-Chia, zaman dinasti Tang, yang bernama Han Yu. Cheng atau iman itu adalah sincerity, ketulusan. Atau juga ada sebuah ulasan dari seorang tokoh Neo-Konfusian. Hanya saja ini dari zaman dinasti Song, bernama Cusi atau Chu Fuzi. Beliau menulis bahwa Cheng Zhe Chen Si Wu Wang Zi Wei, bahwa iman itu Chen Si, benar-benar tulus, benar-benar jujur, apa adanya, uang, tanpa atau tidak bersalah, atau tanpa kebohongan. Karena frasa uang ini kalau kita membuka kitab suci kita, yaitu kitab I Ching, silahkan dibuka heksagram ke-25, itu tertulis uang. Jadi heksagram yang mengindikasikan perbuatan yang tidak bersalah dan tanpa kebohongan. Tucin sekalian yang terkasih, maka orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tulus hatinya, yang jujur sejujur-jujurnya terhadap hati nuraninya, benar apa adanya, tidak dibuat-buat. Maka ada sebuah ayat suci yang menjadi boleh pedoman kita. Cince, seorang susilawan, seorang yang luhur budi itu, damai tentram menerima firman. Tucin yang terkasih, berbicara tentang firman. Kita tahu bahwa di dalam diri kita terdapat benih-benih kebajikan merupakan firman Tuhan, yaitu Xing, Tianming Zhi Wei Xing,
yang punya 4 bibit kebajikan atau 4 benih kebajikan, yaitu Ren Ilice. Sesungguhnya inilah sumber kebahagiaan kita. Maka kalau mau bahagia, kembangkan 4 kebajikan itu. 4 kebajikan inilah yang mengendalikan Qing atau daya hidup lahiriah atau nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau Xing, watak sejati, benih-benihnya adalah Ren Ilice, cinta kasih, kebenaran, susila dan bijaksana. Qing adalah Shi Nu Aile, gembira, marah, sedih dan senang. Xing Ren Ilice menjadi guide, pengendali untuk Qing ini. Maka kalau misalnya kita membuat skema tentang bagaimana Xing mengendalikan Qing, yaitu cinta kasih mengendalikan gembira. Jadi gembira ada di dalam nuansa cinta kasih. Kebenaran mengendalikan marah. Maka rasa marah harus berada di dalam koridor kebenaran. Sedih, ya, itu harus ada di dalam kendali kesusilaan. Jadi kesusilaan mengendalikan rasa sedih. Yang terakhir, bijaksana mengendalikan rasa senang. Maka kesenangan itu harus berada di dalam kendali kebijaksanaan. Maka di dalam kitab suci kita, dalam kitab Lici dikatakan He Gui Yu Shen Jiao Zi Zi Ye. Saat bersatu padunya kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani, disitulah tujuan tertinggi pengajaran agama. Karena apa? Justru disitulah letak kebahagiaan yang bisa kita raih. Tocin, saya ingin sedikit melebarkan lagi tentang bagaimana Xing mengendalikan Qing. Bagaimana watak sejati mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau dalam kitab Chongyong tertulis Qing itu adalah Shi Nu Aile. Tapi kalau di dalam kitab Lici kita baca bukan 4 tapi 7. Shi Nu Ai Qu Ai O Yu. Gembira, marah, sedih, khawatir, cinta, benci, dan ingin. Sebetulnya Nabi Kongcu memformulakan Qing ini dibuat jadi sederhana sekali. Saat di Lici ada 7, Qing itu ada 7, Qi Qing. Sedangkan di Chongyong hanya ada 4. Sebetulnya substansinya sama. Yang berbeda itu agak sedikit berbeda, ada pada Shi Nu Ai ini sama. Tapi le, kesenangan di dalam Chongyong itu diurai di dalam Lici menjadi Qu Ai O Yu. Khawatir, sedih, ya, atau khawatir, cinta, benci dan ingin. Mengapa demikian? Dikatakan tadi dalam hal kesenangan harus dikendalikan dengan kebijaksanaan. Dalam kendali bijaksana. Kalau kita lihat korelasinya adalah saat orang mengejar kesenangan, terlalu fokus mengejar kesenangan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rasa khawatir yang berlebih. Takut kalau kesenangannya itu tidak tercapai. Kemudian ada rasa cinta. Jadi kalau orang dalam hidup mengejar
kesenangan saja, setelah didapatkan ada sebuah rasa cinta yang berlebih terhadap kesenangannya. Kemudian saat kesenangannya itu tidak bisa diraih oleh orang yang menginginkannya, maka orang itu pasti akan benci sebenci-bencinya. Banyak terjadi di lingkungan kita. Oleh karena senang terhadap seseorang, tidak bisa diraih, yang keluar adalah sifat benci. Dan yang terakhir adalah rasa ingin. Jadi kalau orang dalam mengejar kesenangan, terlalu fokus kesenangan belaka, ya, setelah ia dapatkan itu, dia pengen lagi, dan lagi. Maka rasa tamak yang muncul. Maka Tucin yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jika ingin hidup kita bahagia, janganlah berperilaku demikian. Bertumpulah pada iman kita. Tucin yang terkasih, tadi telah dibacakan sebuah ayat suci dalam kitab Mengse 7a, pasal yang ketiga. Mengse berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di dalam diri. Carilah dengan jalan suci, akan hasilnya berserahlah pada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di luar diri. Mengapa mencari yang berfaedah, yang bermanfaat itu di dalam diri? Karena di dalam diri kita sudah ada firman Tuhan, sudah ada sing. Kebahagiaan dalam hidup itu ada di situ. Cari di dalam diri, tidak perlu jauh-jauh. Sedangkan dalam hal kita mencari hal-hal yang bersifat keduniawian, apakah itu penghasilan atau pendapatan, silakan cari di luar diri. Namun ingat, semuanya dibatasi adanya firman. Maka dikatakan, carilah yang tidak terlalu berfaedah. Ini mencari yang tidak terlalu berfaedah atau tidak terlalu bermanfaat. Karena apa? Karena kita belum tentu pasti dapat. Ada firman di situ berlaku. Tucin yang terkasih, pegang teguhlah iman. Dekap sekokohnya watak sejati kita. Sumber kebahagiaan ada di situ. Mengse berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Ketika memeriksa diri penuh dengan iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Laksanakan dengan sekuat tenaga. Tepas salira. Sesungguhnya untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih dekat dari ini. Tucin yang saya cintai, pada akhir Ciang Tau ini, saya ingin mengajak para Tucin semua untuk mencari kebahagiaan hakiki dalam kehidupan. Kebahagiaan itu sungguhnya ada di dalam diri kita. Mengce mengingatkan bahwa untuk mendapat kebahagiaan itu sungguhnya laksanakanlah tepas selira. Maka pada saat masa sulit seperti sekarang, masa di mana umat manusia mendapatkan kesusahan di dalam kehidupannya, khususnya terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk keluar dari kesulitan yang ada, saling membantu, bertepas selira. Kalau kita ingin sembuh, maka ayo ajak juga orang lain untuk sembuh. Kalau kita tidak ingin dalam kehidupan ini segala sesuatu yang bisa
menyembuhkan diri kita ini sulit, maka jangan mempersulit sesuatu yang sesungguhnya bisa membuat kita ini sembuh semua. Jangan menimbun masker, jangan menjual dengan harga yang tinggi, karena itu bukan tepas salira. Dan percayalah, dengan kita banyak menolong orang lain, membantu, memberi kepada sesama, sesungguhnya kebahagiaan itu ada di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam dalam kebajikan. Wei da dong qian. San. Menyanyikan lagu Jalan Suci di Dalam Hati. Menyanyikan kidung pujian, terpujilah namamu. Para Tocin terkasih, demikianlah kebaktian yang kita laksanakan ini sudah berjalan dengan baik, lancar, dan hikmat. Sebelum berpisah, untuk sementara izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Tocin semua, dan untuk para petugas kebaktian, terutama Wonso Urip Saputra yang telah menyampaikan khotbah yang luar biasa sehingga memotivasi dan menyejukkan hati kita semua. Sampai jumpa pada kebaktian yang akan datang.
Terimalah kembali salam peneguhan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tong Tien Sancai. Marilah kebaktian ini kita akhiri dengan doa penutup yang diawali dengan lagu pujian Damai di Dunia dan ditutup dengan lagu Terima Kasihku. Sembah dan sujud kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan Cek Sen Kung Ce yang telah berkenan memberkahi kebaktian suci ini, sehingga kami beroleh keteguhan iman dan kebajikan, kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Cek Sen Kung Ce dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Senantiasa beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Cek Sen Kung Ce, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Tian Halik semesta alam, Tian senantiasa lindungi kebajikan. Huang I Sangti Wei Tian Yute Huang I Sangti Wei Tian Yute Sancai. Sancai. Sembah
Hei Cikung, Chai Cikung, San Cikung. Wei Te Tung Tian.